Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan tak lupa juga dalam keadaan bahagia. Oke teman-teman, kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada kesempatan kali ini eh, kita akan mulai membahas mengenai filsafat pendidikan modern. Sebelumnya, pembahasan kita yaitu tentang aliran filsafat perennialisme dan esensialisme itu banyak yang menggolongkan ke dalam filsafat pendidikan tradisional. Tuh. Mengapa dikatakan tradisional? Karena cara pandang dari filsafat tersebut adalah cara pandang yang konservatif gitu. Sementara filsafat modern kecenderungannya adalah lebih dinamis gitu. Artinya melihat dunia itu tidak semata-mata tetap gitu. Kemudian eh, dunia yang dinamis dan berubah-ubah ini diikuti oleh cara pandang salah satunya oleh filsafat progresivisme. Dan ini adalah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Gitu. Oke, oke teman-teman. Pada kesempatan kali ini, teman-teman diharapkan untuk mampu menjelaskan, kemudian menganalisis, kemudian menerapkan prinsip filsafat pendidikan progresivisme dalam konteks pendidikan dan pembelajaran. Oke, ini ada kata-kata mutiara yang kemudian ini cocok untuk mengilhami dari filsafat pendidikan progresivisme. Bahwa ketika membayangkan sebuah sungai, itu ada aliran-aliran, ada kehidupan juga di sana, ada sebuah ekosistem mengalir. Ada berbagai macam eh, kehidupan yang secara ekosistem itu memiliki ketergantungan juga oleh sungai itu. Dari ada airnya, ada tanah, di dalamnya hidup, ada ikan, ada hewan kecil-kecil, eh, ada tanaman, rumputan, dan sebagainya. Itu. Melihatnya itu bukan seperti batu atau patung yang membeku. Gitu. Dan gambaran tersebut itu membandingkan antara konsep cara pandang tradisional dan pendidikan modern. Gitu. Pendidikan modern cenderung melihat dunia eh, bahkan apa namanya atau ketika dipersempit dalam pendidikan itu ya seperti sungai yang mengalir itu. Sementara pendidikan tradisional itu seperti eh, pabrik yang katakanlah dari batu kemudian menghasilkan patung. Apa yang kemudian dimasukkan itu hasilnya apa itu sudah ditetapkan. Sementara di cara pandang progresivisme bahwa ketika pendidikan dilakukan, kan yang dididik itu manusia kan itu. Sementara manusia itu bukan dilihat seperti barang itu. Dia dididik harapannya memiliki eh, keterampilan tertentu, kemampuan tertentu. Tetapi namanya manusia itu unik. Dia bisa menjadi apa saja, memiliki kebebasan untuk memilih juga. Dan biarkan dia tumbuh gitu. Tumbuh eh, sesuai dengan eh, kebutuhan dari zaman kah, dari kebutuhan dirinya kah. Nah, itulah yang namanya eh, cara pandang dari progresivisme, bukan pemaksaan, bukan pemaksaan untuk dipaksakan kepada siswa atau peserta didik dari orang yang lebih dewasa.
Dan sejarah pendidikan menemukan arus segar melalui cara pandang progresivisme ini yang menolak kekakuan dan membuka ruang bagi pengalaman. Karena kebanyakan pendidikan secara klasik dan tradisional itu lebih cenderung kaku, disiplin, tegas, seperti penjelasan dan pembahasan yang kita lakukan kemarin. Eh, Sejarahnya dulu ya, bahwa lahirnya gerakan progresif. Awalnya progresivisme itu lahir tahun 1870 dalam konteks revolusi industri dan perubahan sosial. Di situ sekolah-sekolah yang dilakukan adalah eh, sekolah yang disiplin, kaku, siswa duduk diam mendengarkan dari apa yang disampaikan oleh guru. Sementara eh, ada seorang yang namanya John Dewey, tulisannya John Dewey, tapi bacanya Dewey. Itu melihat bahwa pendidikan seharusnya tidak seperti ini nih. Dengan cara melakukan pendidikan yang seperti ini hanya akan menjadikan anak itu eh, semakin jauh dari kenyataan. Dia hanya tahunya teori, tetapi kehidupan dia bisa jadi nol. Itu yang kemudian eh, menjadi titik tolak dari pro- progresivisme. Dan filsafat progresivisme ini lahir dari pragmatisme. Pragmatisme itu adalah salah satu aliran filsafat yang kemudian apa melihat bahwa value atau nilai guna itu sesuatu yang dilihat sebagai sebuah kebenaran. Artinya yang disebut benar itu adalah ketika kalau ada wujudnya, gitu. Kalau benar-benar bisa dibuktikan, ada nyatanya, itulah gambaran dari pragmatisme. Ketika dalam konteks pendidikan, seorang anak yang kemudian dia eh, memiliki kelebihan tertentu di bidang, misalnya ya, seorang anak memiliki kelebihan tertentu, kemudian dia masuk sebuah sekolah, dia menghafal berbagai macam teks, sastra dan sebagainya. Tapi pada akhirnya dia akan hidup di eh, pantai ya, yang hidupnya itu adalah sebagai nelayan. Maka pada akhirnya dia akan gagal untuk menyelami hidupnya, untuk merasakan hidup yang sebenarnya. Karena pada akhirnya dia akan kesulitan cari makan sebagai nelayan yang mencari ikan. Dia tidak memiliki konsep keterampilan tentang ilmu kelautan misalnya, ilmu untuk hidup di daerah sekitar laut. Maka percuma itu dia sekolah daki-daki dur-dur sekolah sampai tinggi ketika dia tidak bisa eh, menghubungkan antara kehidupan nyatanya dari apa yang sudah dilakukan di sekolah. Nah, itu adalah gambaran ketika eh, konsep pragmatisme kemudian masuk ke dalam pendidikan yang akhirnya melahirkan pendidikan progresif ini. Sebelumnya, dari yang sudah kita pelajari bahwa aliran pendidikan perennialisme dan esensialisme yang tadi kita sebut sebagai pendidikan tradisional ataupun klasik itu adalah pendidikan yang kaku. Sementara eh, klaim dari aliran progresivisme dan pragmatis pragmatis progresif ini adalah pendidikan yang menghidupkan. Tuh.
Kalau di pendidikan eh, tradisional, itu guru sebagai pusat informasi. Siswanya pasif, mendengarkan. Yang lebih aktif adalah gurunya. Sementara pada aliran progresif, itu adalah siswa yang lebih aktif, gitu. Gurunya hanya merancang aktivitasnya, kemudian merancang proses belajarnya dilakukan dengan cara seperti apa, sementara eh, siswanya yang lebih aktif melakukan sesuatu. Misalnya belajar mengamati sungai, ketika itu belajar tentang ekosistem misalnya. Belajar tentang sampah juga bisa di sungai, membersihkan sampah yang ada di sungai, eh, sembari melakukan itu ya apa bersih-bersih sungai misalnya. Dia bisa tahu tuh ada pengalaman apa yang kemudian bisa dia terapkan untuk eh, tahu di sungai itu ada apa saja daripada hanya sekedar menghafal teori, mendengarkan dari guru ataupun menghafal teks tentang ekosistem sungai. Gambarannya seperti itu. Secara ontologis itu bahwa pandangan tentang kebenaran dari progresivisme itu bukan sesuatu yang kekakuan, bukan sesuatu yang kaku. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa ketika melihat sebuah kebenaran, kebenaran itu adalah realitas dari cara pandang pragmatisme. Dan realitas itu bukanlah sesuatu yang statis. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya bahwa ada pengalaman dasar dari sebuah proses pendidikan yang baik itu ya dari pengalaman. Dan pengalaman itu adalah pusat realitas. Kenyataan yang kita hadapi itulah pengalaman. Yang kita temui, yang kita dengarkan, yang kita indra itu adalah pengalaman. Dan tidak ada kebenaran yang benar-benar mutlak. Semuanya berubah. Semuanya dinamis, bisa berubah kapan saja. Itulah yang namanya eh, kebenaran dan kenyataan serta realitas itu. Sementara dalam cara pandang yang lain, cara pandang esensialisme, ya kebenaran itu tidak berubah yang pasti mutlak. Misalnya eh, dalam dalil tertentu atau dalam ucapan filsuf tertentu atau dalam dogma agama tertentu itu nama kalau A ya A, kalau B ya B. Kalau di eh, pragmatis progresif ini yang dilihat bukan itunya, tetapi eh, yang dilihat adalah kebenaran itu ya kenyataan, tidak melihat sesuatu yang lebih tinggi atau yang disebut sebagai metafisik gitu. Kalau aliran perennialisme dan eh, esensialisme itu melihat bahwa manusia itu adalah bagian dari entitas yang lebih tinggi, bagian dari alam. Sementara progresivisme itu bahwa pusat dunia itu ya manusia itu sendiri. Yang satu cara pandangnya eh, manusia bagian dari alam, sementara yang satu ya alam itu ya manusia itu sendiri. Kan sebagai bahasa sederhananya mungkin bahwa misalnya bumi itu diciptakan untuk manusia, alam ini untuk manusia. Jadi ya manusia sebagai pusatnya, sementara yang satu bahwa manusia itu hanya sebagian kecil dari ada makhluk-makhluk yang lain, misalnya tumbuhan, hewan, dan ekosistem yang lain itu manusia ada bagian dari itu. Ya,
efeknya itu banyak, dampaknya dari cara pandang seperti itu. Itu yang namanya perbedaan dari cara pandang secara filsafat tradisional dan filsafat modern. Ada berbau humanisme juga. Human, manusia sebagai center. Kemudian bahwa dalam ontologinya, selain dari yang tadi bahwa progresivisme itu belajar dari kehidupan nyata. Ketika seorang anak jatuh, luka-luka itu adalah yang nantinya akan membentuk dirinya. Hanya seorang anak kecil jatuh naik sepeda, kemudian dia lecet. Maka lecet itu dampaknya nanti dia akan belajar bagaimana agar kalau naik sepeda dia tidak lecet. Itu adalah pengalaman pembelajaran. Maka ontologi dari progresivisme yang disebut sebagai apa kebenaran di situ ya satu nyata. Kalau tidak nyata ya ngapain dibahas bahkan dipikirkan atau bahkan sampai dengan disebut sebagai kebenaran. Maka dari kenyataan yang senantiasa dinamis itu, kan, kenyataan kehidupan dan dinamis tidak tetap. Bahkan 10 tahun yang lalu dengan sekarang itu sudah beda. Kehidupan yang saya alami dulu dengan kehidupan dari teman-teman dari Gen Z itu berbeda. Saya dengan bapak saya kehidupannya sudah beda. Artinya yang namanya kehidupan itu ya dinamis. Nah, besok mungkin 10 tahun lagi, bahkan 5 atau 10 tahun bisa beda lagi. Besok mungkin sudah orang-orang sudah banyak menggunakan eh, mobil terbang. Bisa jadi sekarang eh, baru banyak penelitiannya dan baru ada prototipenya, tapi belum dijual secara massal. Jadi sehingga kenyataan itu senantiasa berubah. Dan dari situ bahwa dengan melihat realita yang terus berubah, maka tentunya ada yang asasnya yaitu di situ ternyata realitas itu transaksional, evolusioner dan terbuka. Transaksional itu apa? Bahwa realitas itu tidak dipandang sebagai sesuatu yang statis, terpisah dan bisa dipahami dari kejauhan. Sebaliknya, realitas adalah hasil dari transaksi antara manusia dan lingkungan. Artinya manusia tidak sekedar menerima dunia apa adanya, melainkan berinteraksi secara aktif dengannya, mengubah ataupun diubah. Seperti petani yang tidak hanya menunggu musim hujan, tetapi belajar membuat saluran irigasi sederhana. Ia sedang melakukan transaksi eksistensial dengan alam. Begitu eh, apa yang dipikirkan oleh pragmatisme dan progresif masuk ke pendidikan khususnya dari menjadi progresif. Kemudian John Dewey menegaskan bahwa setiap tindakan manusia dalam menghadapi dunia adalah percakapan dua arah. Kita mempengaruhi dunia dan dunia merespon balik. Dunia bukanlah objek mati, melainkan ruang interaksi dinamis, di mana setiap makna akan terus menerus dibentuk oleh pengalaman dan refleks. Kemudian selanjutnya ada evolusioner, progresivisme percaya bahwa realitas bersifat cair, berkembang dan tidak final. Dunia ini bukanlah panggung beku, di mana manusia sekedar bermain peran yang telah ditentukan, tapi sebuah proses yang berevolusi, bergerak menuju kemungkinan-kemungkinan baru. Masyarakat membangun pengalamannya, melakukan eksperimen, kemudian beradaptasi dengan lingkungan yang baru tersebut.
Maka pendidikan progresif tidak menyiapkan anak-anak untuk di dunia yang tetap, tapi melatih menghadapi perubahan itu sendiri. Ontologi progresivisme itu menolak gagasan tentang kebenaran abadi yang tidak berubah dan lebih menyukai gagasan, pemikiran, ide bahwa realitas kenyataan kehidupan itu berkembang sesuai dengan seiring dengan waktu. Kemudian terbuka bahwa progresivisme juga anti doktriner dan anti finalistik, anti dogma, anti karena misalnya dari Dan Zhuo ya, dia adalah salah satu tokoh yang mengagumi teori evolusi dari Darwin. Sementara ketika melihat sejarahnya bahwa Darwin itu seorang ilmuwan yang melahirkan teori evolusi, seorang yang kemudian kurang mempercayai adanya Tuhan dan sebagainya, menganggap bahwa eh, manusia itu adalah hasil dari evolusi kera, melihat bahwa adanya berbagai macam binatang-binatang yang sekarang hidup itu juga hasil dari evolusi binatang sebelumnya. Itu adalah sekilas tentang Darwin. Dan John Dewey, tokoh dari progresivisme itu pun juga mengagumi atau bahkan mengikuti dari cara berpikirnya Darwin. Kemudian progresivisme yang memiliki cara pandang terbuka itu menghargai pluralitas. Pluralitas itu lawannya kan plural, plural itu lawannya mono. Plural itu jamak, bahwa yang namanya kebenaran itu tidak hanya satu, ada berbagai macam kebenaran. Kemudian dialog dan kebaruan. Ia tidak percaya bahwa manusia harus tunduk kepada otoritas tradisi ataupun dogma, tradisi budaya maupun keyakinan-keyakinan agama, melainkan berani mengeksplorasi dan mencipta makna baru berdasarkan situasi nyata dan pengalaman aktual. Ketika seseorang sudah terpaku, tertancapkan oleh dogma, kritik dari seorang pragmatisme itu ya akan terkunci pikirannya. Sulit untuk terbuka, kemudian membuka wawasan baru, berdialog dengan bahkan dengan dirinya secara kritis. Ketika katakanlah ingin berpikir kritis, melihat situasi, kondisi, lebih cenderung pasrah pada takdir, masuk pada nasibnya juga, misalnya di takdir Gusti Allah. Tapi tidak bisa melihat bahwa ada apa sih di balik ini. Itu eh, beberapa yang kemudian dilihat dari orang-orang yang cenderung eh, pragmatis terhadap dogma, sehingga agak anti pada doktrin dan dogma. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi bahwa J. John Dewey itu eh, apa mengagumi bahkan mengikuti dari teori evolusi dari Darwin. Termasuk di dalam pendidikan itu adalah bagian dari upaya manusia untuk berevolusi. Dan pendidikan ialah alat untuk mempercepat evolusi secara kultural, secara budayanya, secara sosialnya, secara peradabannya. Manusia menciptakan ada teknologi, budaya, masyarakat,
melalui pendidikan. Oh, kita skip. Oke, bahwa seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa apa progresivisme itu menyentuh realitas, bukan bayangan. Artinya apa yang disebut sebagai metafisika yang tidak bisa diindra, tidak bisa dilihat, diraba, disentuh, dibau. Nah, itu eh, ditolak, dipertanyakan kebenarannya. Termasuk pada berbagai macam ide-ide tentang gagasan yang kemudian eh, menuju pada ide tentang eh, dogma tadi, tentang ketuhanan dan sementara fokusnya lebih pada manusia itu sendiri dan dunia. Dan progresivisme ini adalah yang disebut sebagai filsafat pengalaman. Manusia adalah organisme dalam aliran perubahan. Seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa manusia itu adalah yang menjadi center dalam Tuhan, dalam kehidupan ini, dalam peradaban ini, sehingga eh, yang mengalirkan kehidupan ya manusia itu sendiri melalui interaksi manusia dengan lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Dan memahami dunia itu tidak serta-merta hanya dari menghafalkan teks, dari menghafalkan rumus, akan tetapi ya mengalami langsung. Sehingga ketika kemarin saya sebutkan, di esensialisme itu ketika ada peribahasa, pengalaman adalah guru yang terbaik, itu kurang cocok. Cocoknya adalah di cara pandang progresivisme ini. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Itu adalah cara pandang dari progresivisme. Karena melalui pengalaman, dia akan belajar untuk merefleksikan diri, berlatih untuk memahami dunia, berlatih untuk berinteraksi dengan orang lain, dengan alam, tahu apa yang sebenarnya, dan sebagainya. Dan di sini peran guru adalah sebagai fasilitator, memfasilitasi, membuat program-programnya, anak yang aktif melakukan. Misalnya semalam itu seorang guru pada malam sebelumnya dia mengajar itu membayangkan bahwa anak-anaknya akan diajak untuk membuat apa keranjang. Nah, di sekitar sekolahnya itu banyak yang menjadi eh, petani, keranjang untuk rumput itu. Maka praktek kerajinannya pun dibuat seperti itu. Dan guru merancang tuh pemikiran, oh besok anak-anak dibuat, saya berikan aktivitas untuk membuat keranjang. Ya nanti anak-anak saya minta untuk suruh bawa bambu-bambunya, kemudian dianyam agar nanti dia tahu tuh punya bekal untuk paling tidak ya seandainya meleset-melesetnya dia tidak bisa sekolah tinggi memiliki profil tertentu ya dia punya keterampilan untuk membuat keranjang jadi jual. Nah, seperti itu adalah eh, cara berpikir seorang guru yang menggunakan cara pandang progresivisme. Guru memfasilitasi siswa yang sibuk, biarkan siswa yang sibuk, yang mencari tahu dan menghadapi realitas itu sendiri.
Siswa bukan hanya membaca, tetapi menciptakan pengalaman. Siswa diajak bereksperimen melalui teman-temannya, diajak bersusah-susah menafsirkan ulang, apa benar sih kok seperti ini? Apa benar misalkan kalau besi dipanaskan itu yang sebelah pojok sendiri, yang pojok lagi jadi ikut panas, apakah benar seperti itu? Nah, itu lewat eksperimen. Itu adalah pengalaman nyata, tidak menghafalkan konduksi adalah peristiwa mengalirnya panas dari besi, dari ujung ke ujung melalui benda konduktor. Kan tidak seperti itu, tapi yang diajarkan ya dalam prosesnya progresifnya ya praktek langsung. Dan tujuan pendidikan progresif itu adalah untuk mengubah dunia. Pendidikan bukan hanya untuk mempersiapkan hidup di masa mendatang, tapi ya menciptakan hidup itu sendiri. Man, apa membuat, mencetak, membangun peradaban dari manusia yang bisa berpikir, bertanya, bertindak. Gitu. Kemudian ketika pada filsafat, cara pandang filsafat tradisional itu ada yang namanya nilai abadi. Tapi yang abadi dalam pragmatisme itu adalah perubahan itu sendiri. Yang abadi adalah perubahan, termasuk itu adalah semangat untuk tumbuh. Dunia berubah dengan cepat, manusia terus belajar. Ya, pendidikan maka ketika dunia itu tidak tetap dinamis, maka juga harus lentur, kontekstual, kemudian memiliki makna untuk kehidupan anak itu sendiri. Dan kebenaran itu adalah proses hidup, bukan museum. Eh, Semuanya adalah tempat untuk membaca, baca kehidupan, membaca tanda-tanda alam, membaca kehidupan sosial, membaca pola-pola dalam realitas kehidupan. Ya, bukan apa tumpuan buku-buku atau bahkan benda-benda mati di suatu ruangan dan kita bisa hanya melihat, oh kita tahu situ ada katakanlah buku yang isinya bagus membuat orang pintar, tapi gagal memaknai, bukan seperti itu. Kemudian epistemologinya bahwa sebenarnya untuk mencapai eh, pendidikan yang seperti itu, caranya seperti apa sih? Bahwa dalam untuk mencapai pengetahuan itu tidak didapatkan dari langit. Seseorang harus luka, mungkin mengalami kegetiran hidup sehingga dia bisa benar-benar mengilhami kehidupannya. Bisa belajar itu ya dari pengalaman. Maka untuk menjadi seorang yang memahami tentang kehidupan ya tidak lain dia harus mengalami. Maka epistemologinya tentang cara untuk mencapai pengetahuan dalam cara pandang progresivisme adalah uh, pengalaman. Dan pengetahuan bukan sesuatu yang tetap. Ia berubah dan perlu senantiasa diuji terus. Dan disitulah arena kemudian gagasan itu diuji. Ya contohnya ini yang saya sebutkan. Anak jatuh, sakit, lecet, ya tahu bahwa jatuh itu sakit, nggak perlu memberikan banyak nasihat karena jatuh itu sakit.
Anak yang kepanasan karena api, tidak perlu banyak omong bentak-bentak, tetapi tersentuh api, panas, akhirnya dia akan belajar juga. Dia bertindak, merasakan akibatnya, merefleksikan diri, dan dapat pengetahuan ketika dikumpulkan, jadilah ilmu. Itu yang namanya belajar. Kalau belajar hanya duduk diam, menurut progresivisnya itu nggak belajar tuh. Pada akhirnya eh, dia akan menjadi keledai juga. Sudah banyak apa, menghafal, tetapi seringkali jatuh kedua kali di tempat yang sama. Itu ejaan dari progresivisme. Maka eh, pengetahuan itu adalah produk dari aksi, tindakan, kemudian dampaknya seperti apa. Ya, bertindak, merasakan, refleksi, kemudian mendapatkan pengetahuan. Maka ketika bertindak mendapatkan konsekuensi, sebenarnya dia sedang mendapatkan akan mendapatkan pengetahuan. Tetapi tetap ada syaratnya, yaitu dia berpikir, direfleksikan, sebab akibatnya apa sih? Kenapa saya sih kok jatuh? Kenapa sih saya kok ramudeng-mudeng? Kenapa sih saya kok nggak bisa seperti ini? Kenapa sih? Kenapa? Nah, mengapa? Kenapa? Itu menjadi pertanyaan yang kemudian direfleksikan. Apa itu? Mengapa? Bagaimana? Adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa dimunculkan termasuk untuk mempertanyakan pada diri sendiri, dialog dengan diri sendiri. Maka cerdas pun berbeda. Ketika pendidikan zaman dulu, orang yang disebut pintar dan cerdas itu adalah mereka yang memiliki banyak hafalan. Dia mendapatkan nilai 100 disebut pintar, ya karena pintar hafalannya. Sementara ketika dalam progresivisme itu adalah dia bisa merefleksikan lebih ke kemampuan analitisnya, tahu eh, kenapa misalnya ada bangunan roboh, ada gempa sedikit, ya tidak hanya menghafal part-partnya, bagian-bagiannya. Maka kebenaran versi progresivisme itu bukan sesuatu yang absolut dan sakral. Kalau dalam cara pandang tradisional itu bahwa melihat realitas itu kadang terlalu dogmatis, gitu. Terlalu mengacu pada kitab suci misalnya. Sehingga memikirkan sedikit itu takut dosa. Katakanlah eh, apa ada suatu peristiwa itu banyak dikaitkan dengan hal-hal yang sakral. Jadinya repot kalau sudah eh, dikaitkan dengan itu. Kadang sudah berhenti, oh takdir. Maka eh, dengan berpikir seperti itu dampaknya banyak. Dalam cara pandang progresivisme yang namanya kebenaran itu perlu diuji dan ada manfaatnya, berfungsi, kemudian bisa menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari juga. Dan seperti yang saya bahas tadi, pragmatism at its core yang menjadi intinya, pokoknya, yang menjadi core-nya, pusatnya, yang pragmatisme, kebermanfaatannya, asas guna itu adalah pragmatisme.
Kemudian secara aksiologisnya bahwa nilai atau value itu tidak diwariskan, yang diperjuangkan. Dan value itu lahir dari pengalaman sosial, bukan hukum absolut. Maka ya tadi relatif, kontekstual, dan dialogis. Apa yang berharga itu ya harus dicari. Maka yang menjadi dasar etika, estetika, apa kemarin pun ya, itu pun antara satu orang dan satu orang lain itu berbeda. Tergantung termasuk nanti juga ada yang disebut sebagai konsensus yang disepakati bersama itu sebagai aksiologi. Ilustrasinya bahwa ada dua nih. Uh, ada dua orang petani yang di situ ingin menanam tanaman di sawahnya. Tanahnya kebetulan baru kekeringan. Seorang petani, sebut saja si A, itu banyak berdoa. Ya Allah, turunkanlah hujan. Terus menerus. Sementara yang satu eh, membuat irigasi, mencoba mencari cara agar bagaimana sih ada air, sementara di sana itu ada apa namanya, ada sumber airnya. Yang satu berdoa agar turun hujan. Nah, itulah yang kemudian membedakan kebenaran yang berguna itu seperti apa. Bahwa misalnya berdoa ada Tuhan, itu sudah benar. Kebenaran absolut bahwa ketika kamu apa meminta ya kepada Tuhan. Tetapi dalam kacamata progresivisme, ya itu adalah sebuah kesalahan. Ketika kamu ingin berhasil, ingin tanaman kamu tumbuh, ya berikan air, pupuk, bukan malah berdoa. Kemudian nilai, value, itu adalah tumbuh dari konsensus. Konsensus itu adalah kesepakatan, bukan dogma, bukan apa yang diberikan dari kitab suci saja. Kemudian eh, ketika konsensus itu perlu diuji juga kan ada batasan tuh. Apakah ini ada gunanya? Apakah bisa memperbaiki? Apakah terus dan bagaimana pertanyaan itu terus diajukan. Mengapa seperti ini? Seterusnya. Meskipun di dalam tahap pencarian konsensus ini itu eh, repotnya gitu ya. Ketika tidak satu apa paham, gitu, tidak salah, tidak satu frekuensi, tidak satu apa namanya level, itu pun dampaknya banyak. Yang jumlahnya banyak gitu, bisa menguasai contohnya di demokrasi. Maka di demokrasi yang kemudian mendasarkan pada pemilihan terbanyak itu pun ada dampaknya, termasuk dalam pemilihan pemimpin mulai dari lurah sampai dengan presiden itu ada dampaknya. Yang terpilih ya hasil dari orang-orang banyak itu, sementara yang banyak belum tentu benar juga. Misalkan dari satu dua orang pinter yang memilih pengetahuan wawasan yang memiliki kapasitas untuk kemudian menilai seseorang, itu pada akhirnya akan kalah. Cara berpikirnya, nasihatnya akan kalah. Yang menang yang banyak. Itu repot juga. Itu diantara kritik ya untuk progresivisme. Eh, yang namanya etika dan estetika yang tadi kita sebut juga bahwa
Yang baik itu yang membawa manfaat, sing ono hasilnya itu sing apik. Kalau nggak ada hasilnya, ya percuma. Dan ya yang namanya keindahan itu ya ekspresi kehidupan kan manipulatif. Maksudnya bahwa eh, setiap manusia itu memiliki hak gitu ya, untuk mengekspresikan diri. Maka yang dapat berpikir kemudian mengekspresikan diri karena itu adalah individu, maka ya terserah saya dong. Misalkan apa namanya ada syarat konsensus itu tadi ya. Katakanlah di suatu daerah gitu. eh, di pantai barat itu banyak. Mereka telanjang, bahkan benar-benar bugil. Mereka di sana tidak masalah tuh. Itu karena itu sebuah ekspresi. Sementara eh, untuk menerjemahkan sebuah namanya kebebasan itu bukan orang-orang tertentu saja, bukan pendeta, bukan kiai, bukan penceramah agama itu dianggap sebagai orang-orang elit. Bukan presiden, bukan bupati, bukan yang lain, tapi ya keindahan itu adalah ekspresi setiap insan. Dan itu perlu diuji dari pengalaman manusia. Kalau dengan pengalaman itu manusia itu jadi berguna, it's okay, kita lanjutkan. Kalau dari apa yang kita lalui itu manusia bisa mengekspresikan dan menikmati hidup, oke, kita lanjutkan. Itu adalah cara pandang progresivisme pada etika dan estetika secara aksiologi. Lantas bagaimana progresivisme memandang tentang belajar? Belajar itu adalah tentang proses hidup itu sendiri. Anak adalah agen pasif, bukan objek pasif. Dan melalui pendidikan, anak-anak harapannya semangat berpikirnya, semangat untuk hidup. Kemudian pikirannya itu lebih hidup lagi. Bukan sekedar tumpukan hafalan. Dalam IPA misalnya, dia tahu konsep mencangkok. Tapi ketika dipraktikkan diminta untuk mencangkok, dia tidak bisa. Itu adalah percuma nol besar. Dia ranking satu karena pelajaran sainsnya matematika apa IPA-nya gitu. Misalnya cara melakukan eh, populasi atau sambung tempel terhadap buah tumbuhan yang berkambium. Tapi ketika diminta untuk atau dia mempraktekkan, karena kebetulan dia punya hobi berkebun juga, dia tidak bisa tuh tahu hafalannya, tapi nggak bisa mempraktekkan kan jadinya percuma. Maka belajar dari kehidupan itu adalah eh, yang terbaik. Misalnya banyak contoh itu di sekolah-sekolah termasuk Yogyakarta yang saya sampaikan di materinya itu juga ada seorang sekolah yang kemudian mencoba memecahkan masalah nyata, belajar dari situ, membuat kerajinan kah atau misalnya mulai dari mengobservasi bank sampah kah dan sebagainya. Dan di situ guru adalah fasilitator, bukan pusat otoritas. Guru yang membuat bahan untuk anak-anak belajarnya.
yang membuat serangkaian aktivitasnya dalam sehari itu misalnya, dalam seminggu, dalam bulan, dalam setahun anak harus ngapain? Bukan pusat otoritas. Bahkan anak-anak boleh tuh karena di sekolah-sekolah tertentu menentukan apa yang akan dia pelajari. Eh, Kapan-kapan kita bahas ya, ada sekolah yang kemudian didirikan unifikatif. Nah, silakan teman-teman bisa mencari informasinya. Itu anak-anak ingin belajar apa nih? Kemudian didatangkan juga eh, orang yang pakar kompeten di bidang itu. Misalnya membuat jamu, maka pembuat jamu itu yang kompeten seperti apa didatangkan, membuat itu atas dasar dari request dari anak-anak, dan kebutuhan anak itu juga. Termasuk contohnya eh, di kurikulum yang di situ katakanlah ada kompetensi lokal yang dibutuhkan di situ di daerah Temanggung misalnya itu kerajinan gerabah kemudian pembuatan genteng batu bata dan sebagainya banyak. Maka pertanyaannya kenapa sih seni budaya dan keterampilannya kemudian kerajaan-kerajaannya nggak diarahkan ke situ? Mungkin dia bisa membantu berguna tuh untuk orang tuanya, bisa ngilangin dari potong misalnya, atau misalnya bisa membuat genteng misalnya. Itu adalah basisnya dari keunggulan yang ada di situ juga. Saya tadi contohkan juga sempat saya contohkan di pantai. Buat apa belajar banyak-banyak hafalan banyak, kemudian dia hidup di pantai dan tidak bisa mencari kehidupan di pantai itu secara eh, kearifan yang ada di sekitar. Dan ini adalah tabel perbedaannya dari filsafat eh, progresivisme, esensialisme, dan perennialisme. Secara ontologis bahwa progresivisme itu transaksional, evolusioner, dan terbuka. Sementara esensialisme dan determinisme cenderung stabil, absolut, kaku. Kemudian pandangan epistemologisnya lebih konstruktivis, berbasis pengalaman, kemudian terbuka pada perubahan. Sementara esensialisme dan materialisme adalah rasionalis empiris, pengetahuan dasar sebagai inti, dan paralelisme adalah menggunakan realisme klasik, kebenaran abadi, dan pengetahuan universal. Aksiologisnya nilai bersifat kontekstual dan berkembang. Kemudian esensialisme menganggap bahwa nilai moral itu tetap dan dapat ditanamkan secara sistematis. Sama juga di perennialisme nilai abadi, universal, dan spiritual itu yang dijunjung tinggi. Kemudian tujuan pendidikannya eh, di progresivisme adalah mengembangkan individu yang kritis, kreatif, dan adaptif. Sementara di esensialisme adalah karakter dan penguasaan inti pengetahuan. Di perennialisme, rasional dan moral universal. Peranan guru di progresivisme adalah sebagai fasilitator, pembimbing, dialog, dan pembimbing eksplorasi. Sementara di esensialisme sama-sama otoritatif, otoritas moral, kemudian pendemonstrasi, mendemonstrasikan sesuatu, dulu ada teladan yang baik. Kemudian peran siswa di progresisme lebih aktif, kritis, memecahkan masalah. Sementara peran siswa di esensialisme dan perennialisme lebih penerima, sebagai penerima yang pasif. Metode belajarnya
eksperimen berbasis proyek, kolaboratif, kemudian perencanaan sains, kemudian berbasis pengalaman atau experiential. Kemudian sementara di esensialisme dan imperialisme adalah ceramah, drill, latihan. Kemudian di imperialis sama, studi teks klasik, studi kontemplatif, kemudian dialog Sokratik. Di kurikulum adalah eh, progresivisme, lebih kontekstual, fleksibel, dan berpusat pada siswa. Sementara esensialisme yang kaku, disiplin ilmunya pada 3R, reading, writing, membaca, menulis, berhitung. Kemudian ada sains, sejarah, dan perennialisme adalah agama, filsafat klasik ya, teks, sastra, kemudian membaca menulis itu juga sama sebagai pelajaran intinya. Kemudian sikap terhadap perubahan ini mendorong untuk berubah, reformis. Sementara di esensialisme lebih adaptif, sama juga sama adaptifnya. Tapi di progresivisme itu adalah manusia yang didorong untuk melakukan perubahan. Di esensialisme sebenarnya ketika melihat dunia yang berubah, manusia pun boleh berubah. Tetapi yang namanya nilainya, value-nya, ya tetap harus dipegang. Misalnya seorang Jawa yang pergi ke Amerika, maka dia harus tetap menjadi orang Jawa. Sementara dalam apa progresivisme, dia perlu tuh apa menyesuaikan dengan konteksnya. Adaptifnya masih ada batasan-batasan tertentu. Kemudian menolak perubahan secara drastis kalau perennialisme dan mempertahankan tradisi. Ketika nera oleh ya ora oleh. Kalau misalkan dalam Islam, kalau wanita itu ya di rumah, sak, sak, mana ya, biar laki-laki itu yang keluar. Kemudian sikap apa namanya, tokoh utama, maaf, tokoh utamanya James B. Paulo Freire, sementara di Esensialisme ada William Beckley, kemudian Hills, di Perennialisme ada Robert Hussein, kemudian ada Adler. Begitu teman-teman, berkaitan dengan aliran filsafat progresivisme yang kita golongkan sebagai aliran yang lebih modern. Ada dua aliran filsafat kemarin yang kita bahas, yaitu perennialisme dan esensialisme. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Jangan berhenti untuk belajar. Tambahkan referensi. Ini hanya salah satu dari referensi yang kemudian menjadi pemantik teman-teman untuk mencari referensi bahan bacaan ataupun upaya untuk merefleksikan diri. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.